Halo, berjumpa lagi dengan saya Lutfi di Lutfi Woodworking. Kali ini kita akan mencoba sebuah power drill atau electric drill atau bisa disebut juga mesin bor listrik dari Toshitta. Yang dimana selain harganya yang menurutku sangat bersahabat, mesin bor listrik ini sudah dibekali dengan sistem keyless atau bongkar pasang mata bor tanpa kunci. Ya, yang bisa kita lihat pada mesin bor cordless pada umumnya. Dan setelah dilihat-lihat pada kemasan, ternyata ada beberapa hal lain yang cukup menarik di sini. Dan bila teman-teman penasaran, ayo simak terus sampai habis. Sebelum melanjutkan, tolong bantu saya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng demi meningkatkan konten yang semakin berkualitas dan lebih baik lagi. Terima kasih. Tanpa menunggu lama, kita akan buka. Dan yang pertama-tama, satu buah unit electric drill. Dan selanjutnya di sini adalah kertas garansi beserta kertas manual dan dua buah atau sepasang karbon brush. Tidak ada apa-apa lagi. Kesan pertama saat memegang mesin bor ini, selain pada kepala cuknya yang sudah menggunakan fitur keyless, ternyata di bagian atas terdapat sebuah water pass, yaitu untuk mengepaskan kita saat mengebor secara horizontal. Karena di sini teman-teman bisa melihat keseimbangan pada water passnya. Lanjut ke build quality dan bagian desain. Teman-teman bisa melihat di sini ada material plastik yang berwarna merah. Mungkin ini adalah ciri khasnya dari merek Toshitta yang dilapisi sebuah karet berwarna hitam. Yang ini akan berfungsi dan sangat efektif banget untuk meminimalisir terjadinya selip saat dioperasikan. Ya, mungkin ini akan menjadi nilai kenyamanan lebih saat digunakan. Untuk sebelumnya, berhubung mesin bor ini belum dibekali dengan fitur impact atau fitur untuk melubangi tembok, jadi dari segi dimensi dan bobot pun bisa dibilang lebih kecil dan lebih ringan ketimbang mesin bor yang sudah dibekali fitur impact atau bisa melubangi tembok. Dan secara desain, menurutku ini aku suka banget karena di sini ada seperti cantolan atau pengait ya untuk mengaitkan mesin bor saat kita gunakan pada saat kerja ya. Dan ini bakalan cocok banget dipadukan pada celana jeans atau yang celana berbahan seperti kanvas dan lain-lain. Atau mungkin pada sabuk juga ya, seperti ini. Dan untuk bagian ventilasi pun menurutku ini cukup lah ya untuk bagian ventilasi. Namun sayangnya ada beberapa bagian bodi yang kurang rapat. Untuk bagian fitur utamanya, di sini terdapat sebuah switch yang sangat umum, ya, di mana di sini kita tinggal tekan. Dan untuk bagian melingkar ini adalah pengatur kecepatannya. Dan untuk bagian atas adalah pengatur arah putaran mesin bor ini atau reversible ya. Dan untuk yang tengah adalah mengunci switch agar tidak bisa ditekan. Dan ini adalah fitur umum yang dimana semua mesin bor sepertinya ada ya. Untuk spesifikasi di sini ditunggangi dengan motor dengan power 450 watt. Nanti kita akan coba tes karena selagi ada alatnya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini sudah menggunakan teknologi tanpa kunci, yang dimana kita di sini kita sudah praktis karena tidak menggunakan kunci lagi. Namun ada satu masalah yang kerap terjadi pada cuk keyless atau tanpa kunci ini, yang dimana kebanyakan untuk yang kualitasnya kurang baik itu akan sering kendor sendiri. Namun untuk mesin bor ini kita belum tahu, nanti kita akan coba sama-sama dan kita akan coba pornya seperti apa, cek untuk kekuatan cuk ini apakah akan sering kendor atau enggak atau kuat. Untuk bagian kabel, di sini dibekali dengan kabel yang panjangnya sekitar 1,7 meter. Ya, lumayan lah ya untuk bila kita kurang tinggal pasang extension aja. Dan yang aku bingung, di sini terdapat sebuah holder kunci mata bor yang dimana mesin bor ini kan udah nggak pakai kunci lagi ya. Jadi ini fungsinya untuk apa kita nggak tahu, entah ini aksesoris atau gimana.
Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita akan langsung coba aja performa dari mesin bor ini. Kali ini kita akan mengetes berapa konsumsi daya atau berapa watt saat mesin bor ini dioperasikan dengan tanpa beban. Sekarang kita akan tes menggunakan mata bor kipas yang berukuran 20 mili. Kali ini kita pindah ke workshop karena di sana di studio ngebul ya. Debunya kita takut dimarahin. Kita pindah kembali menggunakan mata bor kipas dengan ukuran 20 mili untuk melubangi kayu yang tebalnya kurang lebih 5 cm. Kalau nggak salah ini adalah kayu bekas kabel PLN ya, lumayan keras juga. Nanti kita akan lihat performa beserta konsumsi dayanya atau wattnya. Oh iya, dan sekalian juga ngecek kekuatan dari cupnya atau kepala mata bor ini. Yuk kita korbankan sama-sama. A few moments later. Berhasil, dan cuknya pun masih keras ya, nggak longgar. Cuman untuk powernya bisa dibilang mumpuni lah ya. Dan untuk wattnya teman-teman barusan udah lihat berapa. Saya nggak terlalu lihat, nanti kita lihat di video aja. Seriously. Ya, kita kembali lagi ke studio. Setelah melakukan beberapa tes barusan, yang diantaranya tes kekuatan kepala bornya atau capnya di sini cukup kuat dan tidak longgar sedikit pun. Dan untuk bagian power atau kondisi atau konsumsi wattnya teman-teman bisa lihat sendiri seperti pengetesan tadi. Dan untuk power di sini teman-teman bisa lihat ya, meskipun dia berhasil melubangi kayu setebal 5 mili dengan mata bor kipas yang ukurannya 20 mili. Dia berhasil berlubang, hanya tadi ada sedikit tersendat. Di sini agak sedikit hangat ya, mungkin wajar ya, kita barusan udah paksa dia melubangi kayu yang cukup tebal. Dan untuk tes RPM kita nggak tes karena kita belum punya alatnya. Doakan saja supaya kita bisa cepat tes RPM-nya atau kecepatannya. Jadi untuk kesimpulannya, setelah melakukan beberapa tes dan melihat beberapa fitur yang ditawarkan, menurutku mesin bor ini cukup bisa direkomendasikan buat teman-teman yang lagi mencari mesin bor kabel tanpa impact untuk dimiliki. Tentunya yang dispesifikasikan untuk melubangi kayu, besi, aluminium, bahkan baja ringan, yang mungkin ini bisa dibilang cukup bersaing pada kelasnya. Dan selamat berjumpa lagi, semoga bermanfaat. Like bila suka, dislike saja bila tidak suka, subscribe bila belum. Selamat berjumpa lagi di Lutz Woodworking.